nelayan mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Pasalnya, para nelayan merugi akibat kebijakan tersebut. Kecelakaan maut antara minibus dan truk tronton terjadi di Tol Alas Roban, Batang. 7 korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut. IPRC merilis hasil survei elektabilitas calon pemimpin di Kota Bandung pada 2024. Hasil tertinggi jatuh pada Wali Kota Bandung saat ini, Yana Mulyana. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Batang, Jawa Tengah. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Tol kilometer 375+300 Alas Roban Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ruas Jakarta, Semarang. Dikabarkan 7 korban tewas seketika di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri, Kendal. Kondisi minibus syarat penumpang ringsek setelah menabrak truk tronton. Seperti inilah kondisi di tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus bernomor polisi W7202NA yang menabrak bagian belakang sisi kanan truk tronton syarat muatan besi bernomor polisi L8835US dikemudikan Jumain 53 tahun warga Desa Seren, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Petugas TAA Dirlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Batang dan Jasa Marga Semarang Batang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut sopir truk tronton syarat muatan besi Jumain mengatakan, saat itu dirinya tengah melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya, berjalan dengan kecepatan 60 km per jam di lajur kiri. Kaget mendengar suara benturan keras dari belakang. Ia perlahan menepi dan melihat ada minibus syarat penumpang mengalami kecelakaan dan 3 penumpang terlempar ke bahu jalan, sedangkan minibusnya masuk ke dalam jurang sisi kiri jalan lajur A kilometer 375+300 ruas Semarang Batang sedalam 5 meter. Dugaan sementara sopir minibus naas tersebut mengantuk dan oleng, kemudian menabrak bagian belakang truk tronton sisi kanan hingga ringsek dan menewaskan 7 penumpang. Pak, bisa diceritakan Pak, kejadiannya gimana nih Pak? Tadi ya sekitar pukul kurang lebih tujuan lah, lebih dikit lah. Itu saya dari arah barat tujuan ke Surabaya. Itu saya nggak tahu ada suara duar gitu Pak. Dari mana? Dari barat. Nah saya sudah di lajur kiri Pak. Gitu Pak. Jadi itu. Berarti ini dari mana mau ke mana? Dari Jakarta menuju ke Surabaya Pak. Terus saat kejadian Pak, seperti apa kondisinya Pak? Ya langsung terasa saya udah bunyi duor gitu. Saya langsung minggir pelan-pelan. Iya. Ya. Terus? Hancur yang nabrak mobil saya. Oh gitu. Iya. Kalau yang meninggal perkiraan berapa itu Pak? Hah? Dari tadi berapa itu yang meninggal? Meninggal tadi ada 6 Mbak. Iya, 6 atau 7 enggak. Saya enggak lihat dia. Gitu. Berarti saat itu kondisi kendaraan Bapak di lajur kiri. Ya kiri, kecepatan? Ya, maksimal ya 60 lah. 60. Iya. Kalau yang nabrak berarti kenceng atau gimana Kenceng Pak? dia. Saya dengar yang belakangnya tadi udah kenceng, dia ngoleng gitu. Udah oleng. Iya. Sementara itu, insiden kecelakaan lalu lintas yang menewaskan banyak penumpang ini masih dalam penanganan Dirlantas Polda Jawa Tengah dan para korban selamat maupun meninggal dilarikan ke Rumah Sakit Islam Weleri, Kendal. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Brebes, Jawa Tengah. Nelayan tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikan harga solar subsidi. Kenaikan BBM subsidi membuat mereka enggan melaut karena biaya perbekalan melonjak drastis, sementara hasil jual tangkapan menurun. Ratusan kapal nelayan tradisional menumpuk di dermaga alur Sungai Muararejo, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada Minggu pagi. Naiknya harga BBM solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 mengakibatkan biaya perbekalan melonjak drastis.
Pasalnya BBM solar dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN menuju kapal memerlukan biaya transportasi sehingga solar subsidi sampai ke kapal menjadi Rp7.000 per liter, sehingga kenaikan BBM Rp2.000 per liter sangat memberatkan mereka. Untuk kapal jenis Arat dengan berat 13 gross ton memerlukan sedikitnya 600 liter solar selama melaut 5 hari, sehingga biaya perbekalan BBM naik Rp1,2 juta untuk setiap kali berangkat. Sejumlah nelayan mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah, apalagi saat ini nelayan tengah mengalami masa paceklik. Mereka khawatir jika nekat melaut maka akan merugi karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya perbekalan. Saat BBM belum naik, penghasilan nelayan sangat pas-pasan, yakni hanya bisa membawa uang Rp400–500.000 setelah melaut selama 5 hari. Ya, terutama kalau memang itu naiknya langsung 2.000 ya jelas meresahkan masyarakat kecil. Kenapa? Ya karena kan mata pencarian tahu sendiri kan, ini sedang musimnya timur. Yang namanya timur gelombang besar terus. Jadi kan susah. Iya, sedang usianya musim paceklik. Yang namanya ikan juga nggak ada, seperti udang dan cumi. Yang jelas ya itu sangat memberatkan sekali lah Pak. Bisa itu nelayan kecil itu seperti saya itu mungkin puasa sampai 3 bulan 4 bulan dah, artinya hutangnya numpuk begitu. Tapi ada bansos itu Pak, bansos 600.000 gimana Pak? 600.000 itu nggak bisa diandalkan karena bahan pokok sudah naik duluan ya Pak ya? Iya, karena bahan pokoknya sudah dinaikkan dulu, baru ada seperti itu. Ya kita sih sebagai rakyat kecil mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas pemerintahan kami. Sebagaimanapun juga mereka itu adalah pemerintahan kami yang wajib didukung dan diajuki jempol. Cuman kan ya seperti itulah, maksudnya kalau mau menaikkan masalah BBM itu ya kita kompromi dulu dengan masyarakat, tengok dulu setidaknya gimana terjadinya di lapangan, apa rakyat saya makan apa enggaknya, kan seperti itu. Jadi pemerintahan juga punya masyarakat juga punya wewenang atau punya hak untuk menuntut kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berarti harapannya harus dibatalkan ya Pak ya? Ya harus dibatalkan. Nelayan berharap pemerintah segera membatalkan kenaikan BBM solar subsidi demi kelangsungan hidup mereka. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Indonesia Politik Research and Consulting atau IPRC merilis hasil survei elektabilitas calon pemimpin di Kota Bandung pada 2024 mendatang. IPRC menyampaikan hasil survei jelang pemilihan wali kota tersebut, ada 5 nama yang memiliki elektabilitas tinggi, yakni Yana Mulyana, wali kota Bandung saat ini, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratia, Muhammad Farhan, artis Raffi Ahmad, dan budayawan Sunda yakni Budi Dalton. Berlokasi di kawasan Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Indonesia Politik Research and Consulting atau IPRC menyampaikan hasil surveinya di hadapan para politisi dari sejumlah partai. Pada paparan survei ini, Direktur Operasional dan Data Strategis IPRC Idil Akbar menyebut, ada 2 nama yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi dalam bursa pemilihan wali kota 2024 mendatang, yakni Yana Mulyana yang menjabat wali kota Bandung saat ini, dan Atalia Praratia, istri Gubernur Jawa Barat. Hasil survei tersebut dilakukan pada periode 20 hingga 30 Juli lalu dengan metode multistage random sampling terhadap 1.002 responden yang ada di 30 kecamatan di Kota Bandung dengan margin error kurang lebih 3,2%. Paparan ini dihadiri oleh perwakilan 4 partai politik besar seperti Gerindra, PDIP, PKS, dan Golkar. Kalau Atalia sebetulnya tidak begitu mengejutkan ya, karena memang pada dasarnya Bu Atalia itu memang sudah ya kita tahu dia adalah istri Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan sedikit diuntungkan juga dengan pemberitaan kemarin soal kedukaan itu ya terlepas dari soal bahwa itu adalah pemberitaan juga, tetapi cover media itu juga sangat cukup besar sehingga kemudian menaikkan tingkat elektabilitas di Kota Bandung. Sementara kalau Raffi Ahmad, saya pikir karena memang didorong, kita tahu dia adalah seorang artis nasional dan memang juga asli Bandung, sehingga kemudian bisa memberikan efek elektabilitas yang cukup baik. Ya di angka 2%-an itu saya pikir sudah cukup tinggi ya.
untuk sekedar karena tingkat kesukanya juga sangat cukup tinggi gitu. Kalau Kang Yana sebetulnya kita membacanya bahwa ya karena beliau adalah wali kota menjabat saat ini yang memang relatif masih baru beberapa bulan ketika kami melakukan survei pun beliau masih baru saja dilantik gitu, di bulan Juli. Nah dalam konteks itu memang cukup menarik juga karena sebelumnya kan nama Kang Yana ketika memang almarhum masih hidup itu relatif di bawahnya almarhum Mang Odet. Tetapi ini menarik karena memang cukup tinggi mencuatnya. Saya pikir alasan yang paling utama ya karena memang orang mengenal beliau sebagai wali kota. Itu aja sebetulnya. Menurut Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi menuturkan, dinamika yang ada saat ini masih bisa berubah tergantung dari peran dan kinerja masing-masing pihak. Itu kan akan bergantung pada hasil suara. Karena 24 Februari itu kan akan jadi rujukan mencalonkan gubernur dan kabupaten kota. Jadi itu aja sih poinnya. Jadi kalau hari ini belum bisa muncul, partai akan nggak mau mendukung orang-orang yang dianggap belum tuntas kan. Artinya harus punya basis suara dulu. Kan minimalnya itu. Ini munculnya fenomena calon yang alternatif mungkin bukan dari kader. Ini melihatnya seperti apakah masyarakat mulai melihat kadernya yang kurang menonjol atau seperti apa? Lebih mungkin sih kalau saya memahaminya memang kaderisasinya belum terlalu baik ya. Partai kan sekarang ini kan bentuk looking yang memang proses politiknya jadi nggak ngelihat yang lain. Nah sementara publik dibalik, publik forward looking. Kalau partai ke dalam ini publik pengen keluar, pengen lihat ada hal yang lain. Kalau saya kira dengan Pak Yana ini relatif baik, paling tidak dalam 3-4 bulan terakhir. Hanya memang posisinya perlu di speednya lebih jauh. Misalnya contoh ya, tadi kalau saya bilang kalau untuk speed pekerja kan ada 2 yang harus dikerjakan. Pertama adalah konsolidasi di OPD, yang kedua mengoptimalkan sekda. Karena beliau kan nggak punya wakil. Kalau itu bisa dikerjakan, saya kira hal yang baik. Jadi speednya bisa lebih dan mungkin bisa punya peluang buat 2024 jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Meski demikian, ranking elektabilitas individu yang muncul pada hasil survei masih dapat berubah seiring dengan strategi politik yang nanti dijalankan oleh pihak-pihak yang hendak maju menjadi wali kota Bandung. Warga Kota Bandung berharap siapapun yang terpilih bisa membuat warganya semakin maju dan sejahtera. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapoleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae, film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia, Menpora manfaatkan sport science untuk tingkatkan prestasi olahraga Indonesia. Salah satunya bekerja sama dengan Laboratorium Hidrodinamika BRIN ITS Surabaya. Di laboratorium ini akan digunakan meningkatkan performa atlet akuatik seperti renang dan juga menyelam. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memantau uji coba sport science di Laboratorium Hidrodinamika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di ITS Surabaya. Laboratorium hidrodinamika yang biasanya digunakan untuk uji gerak, kecepatan, dan beban kapal dimanfaatkan untuk uji atlet renang dan selam. Memanfaatkan teknologi yang dimiliki Laboratorium Hidrodinamika, gerak atlet dapat diketahui secara detail. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut bisa diketahui kelemahan dan kekurangan performa seorang atlet. Menurut Menpora Zainuddin Amali, sport science diharapkan mampu meningkatkan performa atlet hingga membangkitkan prestasi olahraga Indonesia. Nantinya semua cabang olahraga akan menggunakan sport science untuk mencetak atlet berprestasi. Sini pertama sebenarnya ada dua nih. Kapasitas saya pertama saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga tadi melihat riset tentang bagaimana mengukur performa seorang atlet tadi di renang. Kebetulan kan di sini ada lab untuk hidrodinamika. Nah ini yang kedua adalah kan saya sebagai dosen di UNES, ini Bu Dekan, Prof. Tandio. Dan ini beliau yang punya tempat ini ya, sehingga kita jalankan secara bareng saja dan memang ke depan kita harus bisa bekerja sama dengan BRIN karena dalam desain besar olahraga nasional itu sport science itu menjadi pemandu utama untuk prestasi dan itu adanya di badan riset di BRIN, sehingga tadi kita diskusikan beberapa hal yang kita bisa kerjasamakan ke depan, tentu dengan juga perguruan tinggi ya, sehingga itu bisa menghasilkan satu hasil yang sebagaimana kita harapkan, misalnya untuk prestasi, tentu prestasinya akan lebih meningkat dan konsisten, terukur, serta bisa kita pertanggungjawabkan. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN Hasnan Abimanyu akan mendukung program Menpora melalui Sport Science. Laboratorium Hidrodinamika akan menyiapkan teknologinya untuk atlet akuatik. Sama dengan baik
dari perguruan tinggi maupun kementerian dan lembaga lainnya. Semua fasilitas yang ada di BRIN bisa dimanfaatkan bersama, dan ke depan khusus untuk atlet, mendukung performa atlet, kami juga bisa mendukung dalam sisi nutrien untuk atlet, kemudian peralatan olahraga, dan juga khusus untuk atletnya sendiri. Mungkin dari kami itu saja, Prof. Terima kasih sekali lagi atas kemudian. Pengujian ini terbagi menjadi 2, yakni uji Sea-Keeping yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kemampuan olah gerak dan keseimbangan badan saat terapung ketika menghadapi gelombang dari berbagai arah. Kemudian uji resistensi ini adalah gaya yang terbebankan pada atlet renang saat bergerak ke arah depan dengan kecepatan tertentu. Dari Surabaya, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jika selama ini hasil panen jamur tiram kelompok Suryatani Kampung Suryat Majan dijual dalam bentuk mentah, ke depan juga akan dijual dalam beraneka macam produk makanan olahan. Untuk mendukung program ini, kelompok Suryatani Suryat Majan sebagai wadah utama menggandeng pihak perusahaan melalui program CSR menggelar pelatihan pasca panen jamur. Inilah lokasi jamur merang warga yang telah dipanen untuk kemudian ke depan akan diolah menjadi berbagai macam menu. Untuk mendukung upaya ini dilakukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan warga. Dengan menggandeng 3 koki profesional, kelompok Suryatani Kampung Suryat Majan menggelar pelatihan pengolahan jamur. 2 varian jamur yaitu jamur tiram dan jamur kuping dipilih untuk pelatihan anggota. Olahan yang diajarkan meliputi 2 bagian, yaitu jamur sebagai menu utama dan jamur sebagai bentuk isian dari berbagai macam jenis makanan yang sudah familiar. Untuk jamur yang diolah sebagai menu utama berupa jamur crispy, sedangkan jamur sebagai isian meliputi isian untuk lumpia, kroket, dan bakpia. Menurut Laili Ismaniana Valentin, Ketua Pelatihan Kelompok Wanita Suryat Majan, pelatihan yang digelar bersama CSR ini diikuti 20 peserta. Pelatihan ini menurutnya bertujuan untuk mendorong para ibu untuk berkreasi, membuat olahan dari jamur agar mampu bernilai lebih ekonomis. Jika biasanya jamur dijual dalam bentuk mentah, ke depan dijual dalam berbagai macam olahan. Diharapkan ke depan kemampuan mengolah jamur dapat menjadi kesibukan atau aktivitas ibu-ibu menjadi lebih kreatif dan produktif. Pelatihan pengolahan jamur. Ini hari yang kedua. Kemarin kita sudah pelatihan budidaya jamur, dan untuk yang kedua ini pelatihan pengolahan jamur. Kedepannya lagi kan kita bisa ini kan kita punya lahan untuk budidaya jamur. Jadi untuk bisa mengolah, jadi tidak hanya untuk dijual secara segar saja, tapi kita bisa lebih lebih ekonomis ya. Untuk ekonomisnya jadi olahan lagi, jadi juga bisa memperdayakan ibu-ibu yang biasanya tidak punya pekerjaan, kan bisa. Untuk yang mentah kita sudah ada produksinya, ada di belakang. Itu kita budidaya jamur dengan jumlah hampir 1000 bag. 1000 bag ya, oke. Dalam pelatihan, peserta terlihat antusias mengikuti tutorial pengolahan yang disampaikan oleh koki profesional. Peserta pelatihan diajarkan prinsip-prinsip dasar pengolahan jamur, hingga peserta mencoba sendiri melakukan pengolahan sesuai dengan instruksi yang diajarkan. Setelah hampir 3 jam belajar dan mencoba, akhirnya beragam menu yang cukup menarik berhasil dibuat. Ada jamur crispy, lumpia jamur, hingga bakpia jamur. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.